Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur kalau malam hari ini kami boleh kembali lagi Tuhan untuk bersama-sama belajar akan suatu teori mengenai perkembangan anak. Tuhan, kami mohon anugerah-Mu, tolong kami, berikan kami hikmat, berikan kami Tuhan hati untuk sama-sama mau belajar, untuk juga boleh mengerti ya Tuhan, untuk Sunday Talk malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami yang akan membawakan materi, maupun kami yang mendengarkan materi, kiranya boleh mengerti, dan kiranya ya Tuhan, materi ini boleh menjadi berkat dan boleh dipraktekkan baik kami sebagai anak maupun kami sebagai orang tua. Kami mohon kiranya Tuhan juga boleh berkati untuk setiap perangkat yang kami gunakan, baik laptop, gadget kami, kiranya Tuhan boleh eh, pakai semuanya itu, kiranya boleh berjalan dengan baik. Kami menyerahkan waktu Sunday Talk malam hari ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, dalam jadi doa dan ucapan syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, pada malam ini kami akan membawakan Sunday Talk dengan tema teori perkembangan anak. Nah, apa itu teori perkembangan anak? Jadi, kita di sini mau mempelajari nih perkembangan anak dan kemampuan anak tiap usia, karena tiap usia mempunyai kemampuan yang berbeda-beda seperti itu. Lalu siapa yang kita mau kenal kali ini? Kita kali ini mau mengenal anak-anak dari usia balita, yaitu mulai dari 0 tahun hingga usia pra-remaja sekitar 15 tahun. Dan mengapa Bapak Ibu Saudara sekalian kita harus sebaiknya mengetahui hal ini? Karena Allah sendiri, Alkitab sendiri juga mencatat kalau anak-anak itu juga penting di mata Tuhan. Seperti itu. Tuhan juga menganggap setiap anak itu berharga. Jadi kita penting juga untuk mengenal anak seperti itu. Dan juga Yesus sendiri meminta kita untuk mencontoh anak-anak, bukan mencontoh dalam sikapnya yang seperti anak-anak, tapi hatinya yang seperti anak-anak di mana mereka mau bergantung pada Tuhan, mereka mau rendah hati menerima firman Tuhan seperti itu. Bahkan dalam Markus pasal 9 ayat ke-37a, Tuhan Yesus sendiri berkata, "Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini, seperti namaku, ia menyambut aku." Lalu, uh, bagaimana cara kita mengaplikasikannya, di mana Bapak Ibu Saudara sekalian bisa mengaplikasikannya pada anak Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisa juga kepada keponakan Bapak Ibu Saudara sekalian, atau mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian adalah seorang guru, entah itu guru sekolah, guru les, yang ini juga bisa diaplikasikan pada murid-muridnya. Lalu juga setiap anak yang berinteraksi dengan kita, yang berjumpa dengan kita, baik itu masih ada hubungan keluarga maupun yang nggak ada hubungan keluarga, seperti itu. Dan kapan kita bisa mengaplikasikannya? Kita bisa mengaplikasikannya setelah kita mendengar materi Sunday Talk pada malam hari ini, bahkan seterusnya sampai anak Bapak Ibu Saudara sekalian memasuki usia remaja seperti itu ya. Dan bagaimana cara kita mengenal, bagaimana cara kita mengaplikasikannya? Berikut kami akan membagi dalam 2 poin, yaitu kita belajar mengenal anak berdasarkan usia mereka dan belajar mengenal pola belajar anak seperti itu. Ya, kita akan masuk ke poin pertama ya. Kali ini kita akan mengenal anak berdasarkan dari kognitifnya, dari moralnya, fisiknya, imannya, sosialnya, dan juga mentalnya. Kita mulai dari perkembangan kognitifnya ya. Sebelumnya kami mau menyampaikan dulu kalau ini kami dapat juga dari buku-buku yang kami baca. Jadi kalau semisal ada ketidakcocokan di antara apa yang kami jelaskan, ya kami memohon maaf. Ya, pertama untuk perkembangan cara kognitifnya ya, untuk usia balita yaitu sekitar 0 sampai 5 tahun, kami di sini mengambil pandangan dari Jen Piaget. Ini salah satu ilmuwan yang teorinya juga banyak didukung, banyak orang yang memakai teori ini. Jadi untuk usia 0 sampai 2 tahun mereka berada di tahap sensori motor. Dalam tahap ini anak-anak itu belajarnya melalui gambar, melalui visual, dan melalui sesuatu yang istilahnya bisa mereka pegang seperti itu. Dan karena mereka belum terlalu fasih dalam berbicara, jadi
Ya, kata-kata kosakatanya sangat terbatas ya. Jadi sebaiknya kita lebih banyak menampilkan visual daripada eh, hal-hal yang abstrak bagi mereka. Lalu berikutnya, ini juga menyinggung sedikit untuk usia awal SD ya. Ini ada tahap preoperasional. Dalam tahap ini juga dibagi dua, ada usia dari usia 2 sampai 4 tahun, ada usia 4 sampai 7 tahun. Untuk usia 2 sampai 4 tahun sendiri masih sama seperti tahap sebelumnya, mereka lebih bisa menerima pembelajaran dari sesuatu yang mereka bisa pegang dan yang mereka bisa lihat seperti itu. Lalu untuk usia 4 sampai 7 tahun mereka mulai bisa diajak untuk berpikir melalui logika mereka, melalui nalar mereka. Dan di sini mereka masih berpikir secara egosentris. Egosentris yang dimaksud adalah mereka masih berpendapat menurut mereka sendiri. Jadi mereka belum mempertimbangkan pandangan dari orang lain seperti apa. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat untuk usia balita sampai menyentuh awal SD gitu ya, mereka punya daya konsentrasi yang sangat pendek, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika kita menasihati mereka atau mengajarkan mereka, kita harus mengajarkannya secara singkat, padat dan jelas seperti itu karena daya konsentrasi mereka sangat pendek. Lalu meskipun mereka masih sangat terbatas ya dalam menerima kata-kata, tapi kita tetap harus menstimuluskan, harus mengajarkan juga pada mereka, memberi pelajaran dari mereka, karena kepintaran yang mereka miliki juga akan berdampak, akan membentuk karakter mereka, perilaku mereka, dan cara berpikir mereka. Seperti itu. Lalu untuk usia 6 sampai 8 tahun ini adalah masa transisi ya dari balita sampai ke anak-anak. Nah, untuk ini juga menyinggung sedikit umur yang di atas umur mau memasuki pra-remaja ya ini. Nah, pada tahap ini mereka sudah bisa diajak untuk berpikir logis dan sudah bisa berpikir secara terarah dan teratur. Terarah dan teratur itu berpikir seperti apa? Jadi misalnya mereka sudah tahu nih cara kalau mau makan gimana, misalnya ambil alat makan dulu, berdoa dulu, terus mungkin menyendok dulu, baru mereka bisa makan seperti itu. Jadi kesimpulan yang bisa kita dapat pada usia ini mereka memiliki imajinasi yang kuat. Saking kuatnya imajinasi mereka kadang sampai di luar nalar kita gitu. Tapi hal itu adalah hal yang wajar ya bagi usia mereka. Nah, eh, untuk selebihnya juga konsep ruang dan waktunya masih terbatas, kosakata masih terbatas, konsentrasi masih rendah. Jadi untuk menasihati mereka atau mengajarkan mereka harus singkat, padat, dan jelas seperti itu. Tapi kita juga di usia ini sudah bisa untuk mengajak mereka belajar membaca nih, belajar melihat kata-kata. Jadi nggak selalu memberikan visual seperti itu. Lalu usia berikutnya, usia mau memasuki pra remaja, bahkan uh, ya bahkan mau memasuki usia pra remaja ya, ini udah termasuk dalam tahap terakhir dalam perkembangan kognitif seperti itu. Jadi di umur ini mereka uh, masih memiliki kreativitas yang tinggi. Mereka sudah berpikir secara logis dan nah ini mereka suka bertanya dan terkadang pertanyaan mereka itu kritis seperti itu. Kita harus sabar-sabar yang menjawab, jangan sampai juga mereka menemukan jawaban yang salah seperti itu. Kita sebaiknya mengarahkan mereka untuk menemukan jawaban yang benar. Nah, di usia ini mereka juga tidak lagi meniru, tapi sudah mulai memutuskan. Karena kalau sebelumnya mereka uh, menilai benar atau salah itu menilai menerima pengetahuan mereka itu berdasarkan apa yang mereka lihat seperti itu. Tapi di usia ini mereka sudah bisa memutuskan. Lalu mereka sudah mengerti konsep aturan nih dan konsekuensi yang mereka terima kalau mereka melanggar. Dan di sini mereka sudah mampu menguasai banyak kata, menyusun kalimat, dan menulis yang panjang seperti itu. Ya, daya ingatnya juga baik dan bisa jangka panjang gitu ingatannya. Untuk usia pra-remaja sendiri kurang lebih sama ya dengan usia mau memasuki pra-remaja itu, hanya bedanya di sini mereka sudah mengambil uh, pertimbangan yang matang gitu. Jadi setiap pilihan yang mereka kemukakan, yang mereka sampaikan itu benar-benar sudah dipilih secara matang. Dan ya mereka bahkan sudah berpikir secara jangka panjang seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti ini gambarnya. Lalu ada juga dalam mengambil keputusan nih.
dan mengambil keputusan, anak-anak juga mengalami beberapa tahapan. Yang pertama ada tahap seeking truth. Dalam tahap ini biasanya dihadapi sama anak usia balita hingga usia awal SD. Di sini mereka tahu hanya sebatas tahu benar dan salah gitu. Jadi mereka belum tahu alasannya mengapa ini disebut benar, mengapa ini disebut salah seperti itu. Dan mungkin di awal SD mereka sudah memiliki perasaan kayak ingin mengemukakan pendapat mereka gitu. Nah, di sini kita bisa mendorong mereka untuk sampaikan saja perasaan mereka karena terkadang juga apa yang kita sampaikan mungkin bisa keliru gitu ya. Lalu untuk tahap berikutnya adalah creating meaning. Creating meaning ini biasanya untuk usia SD hingga mau memasuki usia pra-remaja ya. Mereka di sini bisa berpikir secara konteks gitu. Jadi mereka tahu, oh ini benar karena ini alasannya, oh ini salah karena ini alasannya, dan konsekuensinya apa kalau mereka melakukan ini seperti itu. Nah di posisi terakhir adalah making commitment ini biasanya dilakukan oleh orang-orang anak-anak yang sudah memasuki usia pra-remaja ataupun sudah remaja. Jadi di sini mereka sudah bisa mengambil keputusan, mengambil komitmen, oh ini menurutku benar, ini menurutku salah. Dan mereka juga udah tahu konsekuensinya apa kalau mereka mengambil keputusan seperti itu. Lalu juga ada tahapan dalam mereka menerima pembelajarannya. Yang pertama ada tahapan mengingat, tahapan memahami, menerapkan, seperti itu. Mengingat itu di mana mereka mengingat kembali apa yang sudah mereka dapat, memahami, yaitu di mana mereka bisa membahasakan ulang, menerapkan di mana mereka bisa mengaplikasikannya dalam kehidupan. Lalu juga ada menelaah, evaluasi, menciptakan, di mana mereka di sini sama-sama dalam dirinya mengevaluasi ini benar atau enggak gitu, dan kalau benar mau diterapkan seperti apa. Kemudian kita sekarang melihat perkembangan dari moral ya, perkembangan moral anak. Ini juga kami mengambil dari Lawrence Kohlberg. Ini juga ilmuwan yang teorinya banyak dipercaya juga oleh orang-orang. Nah, kalau untuk yang usia jangkauan usia yang kita bahas kali ini, berarti ada sekitar 3 level ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kurang lebih untuk level pertama ini, mereka masih menganggap, masih menilai moral itu dari lingkungan mereka seperti itu. Jadi sangat penting bagi kita untuk mempunyai kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu ya, supaya anak-anak juga bisa memiliki moral yang baik yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu di level kedua ini mereka lebih meminta reward gitu setelah mereka melakukan perbuatan ini gitu. Nah kita juga harus peka untuk memberikan reward seperti itu. Lalu di level yang terakhir adalah di mana mereka bisa memutuskan pilihan mereka gitu. Jadi mereka sudah nggak bergantung sama orang-orang dalam menentukan di mana yang benar mana yang salah. Dan sekarang kita beralih ke perkembangan secara fisik. Untuk usia balita, yaitu sekitar 0 sampai 5 tahun, mereka ini sangat aktif Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sebaiknya kita memberikan aktivitas yang bisa membutuhkan banyak gerak seperti itu karena mereka sangat aktif di usia ini. Dan yang kedua ini paling penting Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu suka meniru. Mereka biasanya suka meniru pada orang yang lebih dewasa, orang yang lebih berotoritas daripadanya, seperti saudara, kakak mereka, orang tua, guru, dan sebagainya. Jadi, sangat penting ya bagi kita untuk memiliki kehidupan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan gitu. Lalu untuk usia 6 sampai 8 tahun, mereka ini juga masih aktif Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi bedanya di usia ini mereka sudah mulai mau bermain secara berkelompok seperti itu dan ya mereka masih suka kegiatan yang lebih baik bergerak gitu. Nah, karena mereka suka banyak bergerak, jadi butuh istirahat yang cukup. Mungkin waktu usia usia-usia ini mereka itu ya malas tidur siang, nggak mau tidur siang. Nah, ini kita bisa mendampingi mereka untuk ya ajak mereka tidur siang gitu karena juga
supaya energi mereka juga kembali pulih seperti itu. Dan ini juga perlu diperhatikan yaitu aktivitas belajar dan bermain yang seimbang. Jadi satu sisi nggak menekan anak untuk belajar terus, tapi satu sisi juga nggak membiarkan anak untuk bermain terus. Jadi emang harus seimbang gitu. Dan mereka juga mulai kenal nih batas kemampuan mereka seberapa. Untuk usia mau memasuki pra remaja, ya mereka di sini sudah mulai bisa mengontrol ya nafsu makan mereka. Jadi mungkin sebelumnya di usia sebelumnya mereka uh, lebih suka bermain daripada makan. Jadi kalau waktu kita ajak makan gitu agak sulit gitu ya. Nah, di usia ini mereka sudah bisa memiliki waktu makan yang baik gitu ya. Dan juga mereka masih sangat suka kegiatan yang banyak aktivitasnya gitu. Dan untuk beberapa perempuannya biasanya di usia mau memasuki pra remaja mereka sudah duluan nih memasuki usia pubertas. Nah, karena itu kita sebagai orang dewasa, orang tua, kita perlu mendampingi mereka untuk mungkin mereka yang sebelumnya mereka cuma dapat cara teorinya aja di eh, pengetahuan yang mereka dapat di sekolah, terus kali ini mereka yang mengalami sendiri mungkin ada kebingungan, ada ketakutan. Nah, kita perlu mendampingi mereka seperti itu. Untuk usia pra remaja sendiri juga ya ini mereka memasuki masa pubertas ya. Mungkin kalau untuk laki-laki ketika usia remaja baru mengalami masa pubertas itu juga enggak apa-apa. Tapi kebanyakan di sekitar usia pra remaja ini ya mereka pubertas. Nah, di sini kita perlu mendampingi mereka gitu. Ya, Bapak Ibu, saat ini kita akan masuk untuk teori perkembangan berikutnya yang dinamakan dengan perkembangan iman dari anak-anak ya. Nah, untuk teori ini sendiri sebenarnya dikembangkan oleh seorang yang bernama Fowler, James Fowler Stages of Faith. Nah, kami ambil dari ya seorang sebuah teori dari James Fowler. Nah, menurut James Fowler sendiri sebenarnya untuk stages of faith ini ada 6 stages. Jadi untuk ada 6 tingkatan dan tingkatan yang pertama itu ada yang dinamakan dengan intuitive projective. Untuk tingkatan yang kedua ada yang dinamakan dengan mythical literal. Tingkatan yang ketiga ada yang dinamakan synthetic konvensional. Yang keempat namanya individual reflective. Yang kelima, tingkatan namanya konjuktif. Yang keenam adalah universalizing. Nah, keenam tingkatan ini semestinya itu dimulai dari usia 0 sampai buat Bapak Ibu yang udah tua, misalnya yang usia 70 tahun. Tapi karena saat ini kita bahas em, untuk sampai anak usia remaja, jadi kami saat ini akan membahas hanya 3 tahap saja. Jadi untuk 3 tahap yang pertama yaitu iman yang intuitif projektif, kemudian mythical literal, dan kemudian synthetical dan konvensional. Kita langsung masuk saja untuk tahap yang pertama, iman intuitif dan proyektif. Ini merupakan tahap di mana usia 0 sampai 5 tahun ya. Jadi ketika pada tahap ini anak-anak biasanya itu mereka tidak dapat berpikir secara abstrak dan umumnya tidak dapat melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Jadi eh, mereka tidak dapat berpikir ya secara abstrak, maksudnya misalkan eh, tentang kata-kata yang abstrak tentang kasih. Nah, itu mereka masih belum terlalu paham. Jadi dikatakan bahwa iman di dalam anak-anak ini bukanlah hanya sekedar hal-hal yang dipikirkan eh, dengan matang, melainkan seperangkat kesan yang diberikan oleh orang tua mereka atau orang dewasa yang berperan penting dalam hidup mereka. Jadi, sangat dibutuhkan untuk peran orang tua atau orang dewasa lain, misalkan untuk menunjukkan kasih ya. Kalau misalkan eh, contohnya dalam hal abstrak, misalkan kasih yang belum mereka pahami, jadi harus ditunjukkan dengan tindakan, dan itulah yang dilihat oleh anak-anak. Kemudian kita masuk pada jadinya kesimpulan untuk secara spiritual dari tahap untuk usia anak 0 sampai 5 tahun ini, mereka itu sudah bisa diajarkan mengenai hal yang benar dan yang salah.
Jadi orang tua dapat berperan penting untuk menunjukkan tindakan-tindakan yang benar dan yang salah. Tapi juga dengan eh, misalkan suatu tindakan yang konkret ya, karena mereka tuh belum untuk yang abstrak tuh belum dapat dimengerti. Kemudian sejak umur usia dini mereka juga bisa diajarkan mengenai kebenaran kebenaran yang kita imani tentunya yaitu firman Tuhan yang sederhana kepada mereka. Kemudian mereka sudah boleh mengasihi Kristus ketika mereka melihat orang lain atau orang tua memperlihatkannya akan kasih Kristus. Jadi perlu adanya contoh yang konkret bagi anak-anak di usia ini. Kemudian kita masuk kepada usia 6 sampai 8 tahun dan juga digabungkan usia 9 sampai 12 tahun. Karena dalam tahap yang kedua, menurut John Scholar ini, ia mengambil usia dari 6 sampai 12 tahun. Jadi kami menggabungkannya ya dalam tahap ini. Nah, untuk usia 6 sampai 12 tahun, dikatakan bahwa pada usia ini, anak-anak mulai dapat membedakan antara fakta dan juga hal-hal yang mungkin bersifat fantasi atau imajinasi begitu anak-anak. Nah, kemudian pada usia ini juga sumber otoritas iman mereka itu mulai meluas, bukan hanya dari mereka dapatkan dari orang tua atau keluarga inti, namun juga ada orang dewasa lain seperti guru di sekolah ataupun teman-teman gitu. Selanjutnya, pada tahap ini juga anak-anak dapat boleh berpikir secara konkret dan literal. Jadi, ketika mereka mengetahui tentang iman mereka, mereka dapat menceritakan iman itu dan juga melakukan kepercayaan yang mereka imani. Kemudian pada tahap ini, anak-anak juga mulai dapat memiliki kapasitas untuk memahami orang lain itu memiliki keyakinan yang berbeda dari mereka. Jadi mungkin anak-anak yang di sekolah udah mulai SD atau SMP ya, kan usia 6 sampai 12 tahun. Jadi mereka mulai bisa, oh temanku ini ternyata memiliki iman yang berbeda dengan saya, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah pada usia ini anak-anak sudah dapat bisa menaruh minat pada kebenaran. Jadi mereka udah mulai mengetahui mana yang benar, mana yang salah itu. Terlebih khususnya secara spiritual mereka tahu mana yang benar. Kemudian mereka dapat berdoa dengan kata-kata sendiri. Kemudian pada usia ini juga mereka eh, mengalami pengalaman rohani dengan meniru tingkah laku dan juga teladan orang dewasa. Jadi mungkin kita sebagai orang dewasa yang punya anak-anak di sekitar kita, kita bisa memberikan contoh yang baik itu saja karena mereka itu sudah bisa melihat contoh yang baik itu seperti apa. Kemudian belajar standar moral sebagai patokan yang benar dan salah. Jadi kalau misalkan mereka tahu bahwa standar moralnya contoh jangan mencuri atau um, jangan iri hati, mereka sudah tahu itu ada sesuatu tindakan yang salah. Dan pada usia ini juga perlu diajarkan kebenaran secara sistematik. Jadi anak-anak sudah bisa diajarkan kebenaran-kebenaran secara sistematik ya misalkan untuk kita bawa mereka ke sekolah minggu mereka udah mulai tahu kebenaran eh, kisah-kisah kitab gitu ya yang secara sistematik. Kemudian membutuhkan ajaran tentang konsep moral dalam kitab. Ya, penting bagi anak-anak secara spiritual untuk diajarkan sesuai dengan Alkitab ya. Kemudian perlu diberikan kesempatan untuk berdoa dan juga mendoakan orang lain. Jadi di usia ini 6 sampai 12 tahun mereka juga udah boleh mulai diajarkan untuk berdoa, bukan saja untuk doa secara pribadi, tapi juga boleh mendoakan orang lain. Kemudian di usia 6 sampai 12 tahun secara spiritual mereka juga perlu adanya guru sebagai teladan dan pengalaman rohani yang mereka terima dari guru. Ya, mungkin uh, guru sekolah minggu atau uh, ya sebagai orang tua ya, penting juga sebagai orang tua itu sebagai guru rohani mereka di rumah. Iya,
kesimpulan yang lainnya itu, jadi untuk usia ini juga, jadi anak-anak itu dapat menerima ya, menerima pengajaran Alkitab yang lebih mendalam, karena usia mereka tentunya udah cukup lebih besar daripada untuk usia eh, anak TK ya. Jadi untuk usia 6 sampai 12 tahun ya, untuk pengajaran Alkitab yang lebih mendalam sudah boleh mereka terima. Kemudian mereka sudah mulai bisa membaca Alkitab dan berdoa, mungkin sama dengan yang tadi. Kemudian iya, mereka bisa ini mulai mengenal Tuhan secara personal dan juga ya mendoakan sesamanya. Kita langsung masuk pada usia yang ke remaja atau 13 sampai 15 tahun. Nah, untuk usia ini menurut James Fowler itu dinamakan masuk pada tahapnya yang ketiga atau iman yang sintetis dan konvensional. Jadi pada usia ini anak-anak sudah dapat berpikir secara abstrak. Nah, kalau yang tadi yang sebelumnya ya, anak-anak yang masih 5 tahun tuh belum bisa secara abstrak, sekarang mereka yang udah cukup ya usianya 13 sampai 15 tahun atau para remaja tentunya udah bisa berpikir secara abstrak. Pada tahap ini, anak-anak juga memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu dari sudut pandang orang lain. Kemudian anak-anak pada tahap ini juga bisa mengklaim iman mereka sebagai milik mereka sendiri. Jadi mereka sudah punya kayak suatu keyakinan. Oh ya, misalkan saya orang Kristen, saya anak Tuhan. Jadi mereka udah yakin dan bukan hanya menjadi eh, apa yang keluarga mereka lakukan. Jadi bukan hanya mengklaim sebagai iman yang didapat dari orang tua mereka, tapi mereka sendiri sudah yakin dapat mengklaim iman mereka. Kemudian kita masuk ke dalam psychosocial development atau perkembangan psikososial. Nah, untuk teori ini sendiri kami ngambil dari seorang yang bernama Erik Erikson. Jadi Erik Erikson ini mengembangkan teori psikososialnya. Kita bisa lihat dalam gambar ini, semestinya ada 8 ya, 8 stages. Namun kembali lagi karena kita memfokuskan usia dari anak-anak, dari balita sampai pra remaja, jadi kita hanya akan mengambil 5 stages dari ke-8 stages ini. Mari kita lihat satu persatu yang dimulai dengan stages yang pertama itu dinamakan kepercayaan atau ketidakpercayaan. Atau misalnya di gambar itu infansi ya, yang ada gambar merah ini yang ada botol bayi. Nah, dimulai dari situ. Nah, kalau stages yang pertama ini dikatakan trust versus mistrust. Jadi kepercayaan dilawan dengan ketidakpercayaan. Selama tahap ini dikatakan bahwa bayi tidak yakin tentang dunia di mana mereka tinggal. Jadi psikososial yang mereka terima itu adalah penting bagi pengasuhnya atau orang tua yang mendidik mereka yang harus merawat mereka secara konsisten dan juga stabil. Jadi psikososialnya perilaku mereka itu didapat dari mereka yang orang tua, orang dewasa atau pengasuh yang merawat mereka yang harus merawat dengan konsisten maupun stabil agar mereka dapat membangun satu kepercayaan gitu. Selanjutnya untuk stage kedua, early childhood, di situ dinamakan autonomy versus shame and doubt. Jadi ada dalam bahasa Indonesianya otonomi versus malu dan keraguan. Nah, untuk stages ini sendiri, menurut Erik Erikson pada usia 18 bulan hingga 3 tahun. Jadi pada tahap ini, anak-anak difokuskan untuk mengembangkan rasa kontrol pribadi atas keterampilan fisik dan rasa kemandirian mereka. Jadi misalnya ketika usia ini mereka mulai diajarkan secara mandiri. Misalkan mereka udah belajar berjalan secara mandiri oleh orang tua atau mereka mulai memilih mainan apa yang mereka suka dan tidak suka atau pakaian mereka. Nah, biasa anak-anak kan suka ya belajar sendiri mandiri kayak mulai berjalan sendiri atau memilih mainan yang mereka suka ya di usia ini. Kemudian kita masuk pada stages yang ketiga, preschool. Inisiatif versus guilt atau rasa bersalah. Nah, menurut Erik Erikson, ini tahap ini pada usia 3 sampai 5 tahun. Nah, pada saat ini anak-anak lebih sering menegaskan diri mereka sendiri melalui permainan yang mereka lakukan dan interaksi sosial yang ada. Jadi misalnya ketika mereka bermain,
anak-anak ini diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi, untuk memilih permainan apa yang mereka suka, dan mereka kegiatan psikososialnya itu mereka lakukan secara secara bersama-sama dengan teman-teman mereka melalui kegiatan, melalui permainan. Jadi misalnya mereka punya inisiatif untuk bermain dan mereka itu suka untuk melakukan apa permainannya itu secara sama-sama dengan teman-teman sebagainya. Kemudian untuk yang keempat, kita masuk ke dalam school age atau industri versus priority. Menurut Erik Erikson, ini merupakan tahap di usia 5-12 tahun. Anak-anak pada tahap ini mereka belajar untuk membaca, menulis, berhitung, em, melakukan hal-hal sendiri. Dan di sini dibilangkan school age, jadi di mana guru itu sangat berperan penting untuk mengambil bagian dalam kehidupan mereka, untuk mengajarkan berbagai keterampilan kepada anak-anak, entah itu berhitung atau menulis kepada mereka. Dan untuk stages yang terakhir, uh, identity versus role confusion. Identitas dilawan dengan kebingungan. Jadi pada usia ini anak-anak itu uh, pada usia 12 sampai 18 tahun ya, Bapak Ibu. Nah, pada usia ini anak-anak itu biasa mencari identitas diri mereka dan melalui eksplorasi, melalui pengalaman-pengalaman yang mereka dapat dari kecil ataupun dari lingkungan sekitar, maka mereka dapat mengambil nilai-nilai dan menentukan identitas mereka. Nah, selama ini jadinya merupakan suatu masa yang penting bagi kita sebagai orang tua untuk mendidik anak dalam suatu jalan yang benar ya dengan menanamkan iman kekristenan kepada mereka karena masa ini merupakan masa-masa yang rentan di mana mereka mencari identitas diri mereka dan tentunya kita perlu bahwa identitas diri yang benar itu ketika anak-anak tahu bahwa mereka adalah anak-anak Allah gitu ya. Jadi sangat penting di sini untuk orang tua menanamkan identitas diri yang benar bagi mereka. Iya, mungkin ini berbagai kesimpulan yang cukup menjadi apa ya garis besar gitu. Contohnya jadi untuk usia 4 sampai 5 tahun anak-anak itu melalui teori-teori tadi mereka itu mempunyai sifat ketergantungan yang besar. Usia 2 sampai 3 tahun suka bermain sendiri. Namun 4 sampai 5 mereka menikmati relasi sosial mereka. Kemudian usia 6 sampai 8 mereka mudah bergaul, suka mengambil hati orang dewasa, mereka sangat aktif bermain secara kelompok, dan perlu ditanamkan dan diajarkan mengenai uh, kasih pada mereka. Kemudian di usia 9 sampai 12 tahun, uh, mereka itu berperilaku ya suka bergaul gitu dan juga setia pada kelompoknya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga punya pengalaman misalkan ada anak remaja ya, kalau disuruh pulang ke rumah itu disuruh pulang misalnya pulang sekolah lebih awal, mereka tuh nggak mau ya, padahal mereka tuh masih suka bergaul sama teman-teman, masih, "Oh iya Pak, Ma ini masih sama teman-teman saya," jadi belum suka gitu pulang ke rumah. Nah itu, tindakan mereka tuh masih suka bergaul gitu. Jadi Eee, cukup perlu dimaklumi karena itu memang sifat mereka ya, mereka itu sangat suka bersosialisasi, suka bergaul, dan juga dikatakan siap pada kelompoknya. Mungkin ada pengalaman kalau misalkan, eee, anak-anak pra remaja ini kalau di eee, di usia waktu sebelum mereka masuk SMP gitu. Nah, mereka punya satu teman yang sudah bersama-sama tuh dari kecil, dari TK sampai SD. Terus pas masuk sekolah SMP mungkin pisah kelas gitu, atau pisah sekolah. Nah, eh, mungkin kita bisa melihat bahwa anak-anak ini pada ya nggak mau pisah sekolah gitu ya, pada nangis atau benar-benar pengen bersama-sama terus tuh sama teman-temannya waktu dari kecil gitu. Rasa apa ya, sayang banget, rasa menyesal untuk
berpisah. Nah itu, karena pada dasarnya itu anak-anak di usia ini mereka itu memiliki sikap setia pada kelompok, setia pada temannya. Jadi kalau berpisah seperti itu ya cukup ya buat mereka sedih dan mungkin dalam tahap ini anak-anak akan berpikir wah kalau berpisah nanti mau harus apa ya tidak ada kontak lagi tuh sama teman mereka seperti itu. Oke, kita masuk kepada mental development atau perkembangan secara mental. Nah, untuk usia 0 sampai 5 tahun, mungkin seperti disinggung singkat tadi oleh Cynthia dalam kognitif. Nah, dalam secara mental pun anak-anak tuh ya karena masih balita ya, jadi mereka masih memiliki memori yang buruk. Dalam artian daya ingat mereka tuh masih sangat pendek. Jadi sebagai orang tua perlu diajarkan berulang-ulang pada mereka. Lalu secara mental juga mereka itu eh, eh, perlu fokus pada satu saja. Jadi kayak eh, perlu diajarkan satu hal itu lagi yang harus diulang-ulang gitu. Karena mereka belum bisa menerima banyak hal, jadi mereka perlu fokus pada satu. Kemudian untuk usia 4 sampai 5 tahun, secara mental usia ini juga anak-anak itu mudah penasaran dan ingin mengetahui berbagai hal serta mencobanya. Ya mungkin buat Bapak Ibu yang sudah punya anak di usia atau memasuki anak usia ini ya dan merasa mungkin terkadang merasa capek ya kalau aduh apa sih anak ini mungkin terlalu banyak bertanya atau eh, ini ya terlalu aktif lah ya seperti itu jadi kita perlu sabar dan kita tahu bahwa ini memang masa mereka gitu mereka tuh mudah penasaran dan ingin sangat gak daya ingin tahunya itu lebih tinggi gitu ya dan mereka itu suka mencoba-coba sesuatu. Mungkin ya saya juga contoh punya ponakan di rumah kalau dikasih pensil atau apa yang dia langsung coret-coret di mana saja gitu. Jadi eh, karena saking ingin mencoba-coba berbagai hal gitu ya. Inilah usia 4 sampai 5 tahun. Kemudian usia 6 sampai 8 tahun ya secara mental um, anak-anak dikatakan bahwa ya, mereka masih sulit untuk mengerti kata-kata secara abstrak ya, contohnya seperti kasih. Padahal kasih itu penting untuk diajarkan dan ditunjukkan kepada mereka. Ya, jadi mungkin seperti ya, mirip-mirip disinggung di awal bahwa karena secara mental mereka itu masih susah untuk mengerti kata-kata yang abstrak. Jadi kita perlu untuk menunjukkannya, mempraktekannya secara konkret, secara real. Misalkan kita menunjukkan kasih mereka dengan memberikan pelukan atau cium kepada mereka ya, kepada anak kita bahwa supaya mereka itu merasakan bahwa mereka itu dikasihi oleh orang tua mereka. Kemudian di usia 9 sampai 12 tahun kita melihat bahwa pada usia ini secara mental mereka sudah percaya diri nih, mereka sudah percaya diri untuk melakukan berbagai hal dan mereka juga suka akan tantangan. Nah, kemudian secara mental juga mereka sudah bisa mengontrol fisik, pikiran, dan emosi mereka. Kemudian mereka sudah bisa mengenal dan mengalami perasaan yang abstrak, beda dengan usia yang tadi yang belum mengenal, kali ini mereka sudah mulai mengenal ya perasaan yang abstrak. Misalkan mungkin ya zaman sekarang nih anak-anak eh, masih anak-anak tapi sudah suka dengan gampangnya bilang, oh saya suka dia, saya sayang kamu. Nah, ya begitulah anak-anak di usia ini udah mulai mengalami perasaan-perasaan seperti itu ya. Contohnya seperti sayang atau kasih yang mungkin mereka nyatakan ke teman atau kepada lawan jenis. Kemudian pada usia ini terkadang mereka bisa muncul juga perasaan bersalah. Jadi kalau mungkin mereka eh, menyakiti teman mereka atau menyakiti orang tua, anak-anak ini sudah mulai bisa merasa bersalah gitu. Oh ya, salah, saya sudah menyakiti orang lain dan mereka punya perasaan sedih atau kecewa. Nah, kemudian juga mereka punya ini ya mengalami kebingungan dengan perubahan baru yang mereka alami. Mungkin kita tahu kalau di usia ini secara fisik
akan mengalami berbagai perubahan ya pada anak-anak yang memasuki pra-remaja. Misalkan eh, kalau anak cowok mulai tumbuhnya jakun atau kumis dan iya, mungkin secara mental mereka awal-awal akan bingung kok kenapa seperti ini. Dan jadi perlu dibimbing orang tua atau guru memberikan pengetahuan yang benar pada mereka. Kemudian mereka juga bisa khawatir akan kehidupan sosial mereka. Ya mungkin sama seperti disinggung tadi bahwa ketika mereka setia pada kelompok terus harus dipisahkan gitu ya sama teman sama sahabat mereka. Nah, itu mereka akan khawatir akan kehidupan sosial ke depan kayak wah nanti kalau berpisah aku harus berteman sama siapa. Nah, itu mulai ada muncul rasa kekhawatiran dalam pribadi anak-anak ini. Kemudian di usia pra remaja 13 sampai 15 tahun sebenarnya mungkin sebagian garis besar juga usia yang sebelumnya dialami juga oleh usia ini ya, pra remaja. Karena mirip-mirip, tapi mungkin ditambahkan di usia ini tuh uh, mental mereka itu mudah berubah-ubah ya, atau mood swing ya. Jadi kadang gampang sedih, gampang ketawa gitu. Dan kemudian mereka ingin terlihat mandiri ya dan merasa diri benar. Mungkin orang tua yang sudah melalui hal ini ya, melihat pribadi anak-anak para remaja ini seringkali juga merasa diri benar. Ya kalau mau lihat juga masa lalu mungkin saya seperti itu ya pada orang tua kayak orang tua bilang A tapi saya maunya B dan benar-benar merasa oh saya yang paling benar seperti itu. Oke, sifat keego, keego, keegoisan itu sangat tinggi dan juga ingin terlihat mandiri. Jadi terkadang kalau di sekolah, kalau diantar atau di apa tuh kayak malu gitu loh masih sama-sama orang tua. Mungkin karena udah cukup dewasa, usia masuk pro remaja ini, jadi benar-benar ingin terlihat mandiri dan tidak mau lagi kayak ya malu-malu lah kadang gitu ya jalan-jalan sama orang tua atau gimana. Oke, selanjutnya kita Ya, masuk pada poin kedua. berikutnya kita masuk ke mengenal anak berdasarkan pola belajar mereka. Jadi, pola belajar mereka itu berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang bisa menangkapnya seperti ini, ada yang bisa seperti itu. Dan kita pun juga memiliki pola belajar yang berbeda-beda. Jadi kita selain mengenal diri kita, pola belajarnya bagaimana, kita juga sebagian mengenal pola belajar anak bagaimana. Jadi ketika kita mengajarkan pelajaran pada anak-anak, mereka kita dapat lebih efektif lagi seperti itu dalam menyampaikannya. Eh, jadi pola belajarnya ada apa aja? Yang pertama ada verbal atau linguistik. Jadi di sini anak-anak akan lebih mudah menerima pelajaran ketika mereka membaca buku, menulis, ataupun storytelling seperti itu. Lalu yang kedua, pola belajar logika atau matematika. Nah ini mungkin kalau anak Bapak Ibu Saudara sekalian suka pelajaran matematika, suka pelajaran IPA seperti itu ya. Mungkin itu kelebihannya kemampuan pola belajarnya di situ. Jadi mereka lebih bisa belajar secara logika daripada suruh menghafal seperti itu. Dan yang ketiga juga ada visual atau spasial. Nah, ini mereka lebih cepat menerima informasi, lebih cepat belajar kalau mereka melihat sesuatu gitu, melihat sesuatu yang menarik mata mereka seperti itu. Dan yang keempat juga ada kemampuan pola belajar berdasarkan aural atau auditori musikal. Di sini kalau mereka mendengarkan musik, bermain musik atau bernyanyi, mereka di sini lebih eh, ya lebih mampu gitu untuk menangkap pelajaran seperti itu. Ya, kita masuk pada pola belajar berikutnya. Jadi mungkin sebagai tambahan, ini merupakan teori pola belajar yang dikembangkan oleh yang bernama Howard Gardner. Jadi, seorang ilmuwan bernama Howard Gardner ini menunjukkan ada 7 learning style atau 7 gaya pembelajaran bagi anak. Dan yang keempat tadi sudah disampaikan oleh Cynthia. Saat ini saya akan melanjutkan untuk pola yang kelima. Ada yang dinamakan dengan kinestetik. Nah, apa maksud dari kinestetik ini? Jadi, pola belajar anak ini di mana mereka lebih suka untuk melakukan aktivitas fisik seperti menari atau berolahraga dan juga melakukan suatu kerajinan. Contohnya, ketika seorang guru ya mengajar
mengajar untuk menunjukkan suatu teori tentang misalkan gambar bunga gitu. Nah, untuk eh, anak yang visual dapat menunjukkan melalui gambar mereka. Jadi mereka gambar gambar bunga. Nah, sedangkan kalau kinestetik, misalkan anak-anak ini perlu menunjukkannya melalui kreativitas, suatu kerajinan. Jadi mereka ambil kertas, terus bentuk kertas itu jadi seperti bunga. Jadi seperti itu yang lebih mereka tangkap gitu. Oke, berikutnya interpersonal atau sosial. Jadi untuk tipe belajar yang seperti ini, anak-anak itu sangat mudah menerima pelajaran kalau mereka tuh belajar secara berkelompok. Dan di sini mereka itu benar-benar apa ya mudah mudah menerima pelajaran kalau ya ada interaksi dengan orang lain. Yang ketujuh, ada yang dinamakan dengan intrapersonal atau personal, berbanding terbalik dengan yang interpersonal tadi. Mereka perlu bersosialisasi, kalau ini malah anak-anaknya yang perlu untuk secara pribadi ya. Jadi di dalam intrapersonal, mereka itu perlu ya anak-anak meditasi, berefleksi, atau pakai perasaan. Jadi kalau belajar, mereka lebih suka menyendiri, baca buku sendiri, daripada harus belajar bersama-sama dengan teman-teman. Jadi untuk yang ketujuh ini mereka lebih paham kalau bekerja sendiri. Oke, ya mungkin tadi ya berbagai macam-macam teori yang sudah cukup dijelaskan ya dari awal, baik dari kognitif, fisik, mental, maupun moral atau psikososial dan juga faith. Nah, saat ini eh, kami ingin menceritakan bahwa dalam Alkitab dikatakan di Amsal 22 ayat 6, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Jadi, sebagai orang tua atau orang dewasa, kita di sini sama-sama berperan penting ya untuk mendidik anak-anak yang kita kenal atau anak kita sendiri itu eh, tentunya sesuai jalan apa yang Tuhan kehendaki gitu. Kalau saat ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga mengasihi anak-anak. Nah, begitu juga dengan kita. Kita pun harus mengasihi mereka, mendidik mereka sesuai dengan apa yang firman katakan, sesuai apa yang kebenaran Alkitab katakan. Maka pada masa tua, ketika mereka dewasa, mereka tidak akan menyimpang dari ajaran-ajaran kebenaran itu. Eh, Sedikit sharing mungkin ketika sebelum masuk sekolah teologi ya mungkin ketika saya masuk sekolah minggu itu benar-benar suatu momen yang sangat berharga gitu diajarkan oleh guru sekolah minggu dari kecil sudah ditanamkan eh, hal-hal yang benar gitu ya firman Tuhan dan Tuhan pakai itu ya Tuhan menanamkan hal itu kepada saya dari kecil sehingga pun ketika dewasa eh, bukan suatu kebetulan, namun emang ya jalan Tuhan yang Tuhan bawa gitu dari kecil sampai sekarang iman saya sehingga boleh masuk gitu ya, boleh mau mengiyakan sebagai hamba Tuhan. Dan mungkin begitu juga dengan orang tua, dengan orang-orang dewasa saat ini sangat penting sekali lagi bahwa mendidik anak-anak itu sesuai kebenaran firman Tuhan sedari dini, menumbuhkan iman mereka itu sangat penting sehingga pada dewasanya nanti mereka itu tidak akan menyimpang. Kemudian sebagai kesimpulan akhir mungkin iya bahwa kasih atau cinta yang diberikan kepada anak-anak, terutama dari orang tua itu sangat berdampak kepada kepribadian atau karakternya. Jadi orang tua sebagai ini ya eh, eh, berperan Sebagai penting gitu. model gitu, Iya role model gitu. model utama seorang anak yang mereka lihat gitu ya. Apalagi di rumah orang tua tuh harus mengajarkan mereka berulang-ulang dan
eh, Menunjukkan pada mereka kasih seperti apa. iya, itu sangat penting menunjukkan kasih karena itu nanti ke depannya bisa berdampak gitu pada karakter mereka. Kemudian yang kedua, di semua usia anak-anak, nah mereka tuh cenderung untuk meniru orang lain, termasuk meniru meniru ekspresi emosi orang lain. Jadi ya karena kita tahu bahwa ini anak-anak gampang meniru, tentunya saja sebagai orang dewasa kita perlu berjaga sikap ya, kita perlu berjaga sikap supaya anak-anak ini tidak meniru hal-hal yang tidak baik gitu. Kemudian yang ketiga, setiap anak diciptakan Tuhan secara istimewa dan memiliki keunikan yang berbeda-beda. Salah satunya dalam menyampaikan emosi, mereka dapat melakukan cara yang berbeda-beda. Jadi mungkin sebagai orang tua terkadang kita tuh membanding-bandingkan atau kita melihat anak orang lain yang kayak ih kok dia itu hebat ya dia secara istimewa kenapa anak saya tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita kita tahu bahwa setiap orang, setiap anak itu diciptakan berbeda dengan keunikan masing-masing. Jadi kita perlu menerima mereka dan kita perlu mendidik mereka dengan benar ya, dengan sabar, walaupun dengan keunikan mereka masing-masing. Dan yang keempat, peran orang tua maupun guru berperan penting dalam membagikan kasih Kristus kepada anak-anak. Mungkin sama seperti yang di awal tadi, di ayat tadi bahwa ya firman Tuhan itu kita menunjukkan Kristus kepada anak-anak itu sangat penting ya, karena identitas mereka itu uh, adalah identitas yang benar hanya di dalam Kristus gitu. Dan yang terakhir, untuk menghadapi anak usia pra-remaja sebagai orang tua atau guru, sebaiknya mendampinginya dengan memberi batasan yang wajar dan disiplin. Jadi, Bukan mengekangnya seperti itu ya, tapi iya, lebih memberikan batasan yang wajar gitu. oke. Terima kasih. Sekian untuk presentasi kami mengenai perkembangan teori perkembangan anak ini.